Hutan itu tak berujung dengan pepohonan besar dan rimbun. Masing-masing pepohonan tingginya ratusan meter. Pepohonan itu tampak tidak berbeda dengan pegunungan. Aura segar menamparkan wajah mereka, membuat tim Xian tercengang setelah mereka melewati penghalang. Secara bertahap, mereka menyatukan diri untuk mengamati sekeliling. Oh, Cecilia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya yang cantik tampak cemas dan hati-hati. Mo Fou, Sa Zhao, dan saudara-saudara Wu juga mengubah raut wajah mereka dan mengerutkan kening. Mereka dengan serius menatap para prajurit yang berdiri di depan mereka. Di bawah naungan pohon yang menjulang tinggi, banyak prajurit dari berbagai ras berdiri, aura mereka brutal dan melimpah. Mereka menatap para pendatang baru, wajah mereka aneh. Jelas, mereka bukan anggota klan dewa. Pemimpin kelompok ini adalah seorang wanita yang tampak tinggi dan kurus. Dia memiliki rambut hijau samar yang mencapai pinggangnya. Yang menonjolkan tubuhnya adalah gaun hijau panjang yang menyentuh tanah. Wajahnya sangat indah dengan rasio yang sempurna untuk fitur wajahnya. Dia memiliki mahkota kekaisaran kristal hijau di kepalanya. Dia mulia dan sombong. Dia menatap para pendatang baru dengan mata zamrudnya yang dingin dan jernih. Berdiri di sampingnya adalah 4 prajurit pria yang tampaknya berasal dari suku yang sama. Mereka mengenakan baju besi yang berkilau, wajah mereka tegas dan dingin, mengelilinginya. Banyak prajurit dari berbagai wilayah bintang dan ras tersebar di sekitar wanita ini. Mereka melindunginya seolah-olah dia adalah bulan dan mereka adalah bintang. Mereka menganggap hidupnya sebagai prioritas utama untuk dilindungi. Sekelompok api hijau berkedip-kedip di atas kepalanya, melepaskan fluktuasi energi jiwa yang jernih. Xian melirik wanita itu, pupil matanya mengecil. Dia tercengang. Beruntung baginya, sebelum dia melewati penghalang, dia telah mengambil jiwa pendampingnya ke altar jiwanya. Kalau tidak, mereka akan segera mengetahui rahasianya saat dia melihatnya. Karena wanita itu seperti dia. Mereka adalah jenis keberadaan khusus yang telah menyatu dengan asal. Di benua kuno ini, mereka tidak terikat. Api hijau yang melayang di atas kepalanya adalah jiwanya yang lain yang dapat merasakan berbagai keributan di benua kuno. Xian ketakutan. Pertama, itu adalah Haik dan sekarang, itu adalah wanita ini. Benua kuno ini sungguh menakjubkan karena telah menarik para pejuang paling hebat dari alam semesta, berkumpul di satu tempat. Melihat wanita tak dikenal itu, berbagai pikiran melintas di kepalanya dengan cepat. Semakin dia berpikir, semakin dia menjadi takut. Jika dia masih hidup, itu menunjukkan fakta bahwa pasukan klan dewa di wilayah ini telah dibersihkan. Penemuan ini mengejutkan Xian. Dia menjadi lebih berhati-hati saat melihat wanita itu. Dia mempertimbangkan kata-katanya dan bagaimana berbicara kepada mereka. Mo Fou, Cecilia, Wu Feng, Sa Zhao, dan yang lainnya juga kebingungan. Mereka semua tampak aneh. Dari apa yang mereka dengar dari Xian, mereka tahu wanita berbaju hijau di depan mereka seperti Haik. Dia adalah eksistensi aneh yang tidak dibelenggu oleh benua kuno. Mereka menjadi bersemangat, wajah mereka cerah. Kalian telah membunuh semua prajurit klan dewa di wilayah ini. Tanya Mo Fou dengan bersemangat. Termasuk wanita itu, kelompok ini memiliki 26 prajurit dari berbagai ras. Wilayah dan kekuatan mereka luar biasa. Dibandingkan dengan mereka, pasukan mereka hanya memiliki 12 prajurit termasuk Xian. Tampaknya, kompetensi umum mereka tertinggal dari yang lain. Selain itu, Mo Fou dapat melihat bahwa pasukan 26 prajurit ini cukup untuk menghadapi pasukan Haik, Mia, atau Peps. Karena tim Mo Fou berada di jalan buntu, mereka terpaksa melewati penghalang untuk mencapai wilayah ini. Dan sekarang, melihat 26 prajurit yang situasinya hampir mirip dengan mereka, dia merasa senang menemukan jalan keluar dalam perangkap maut itu. Sayangnya, apa yang hendak dikatakan wanita itu telah menghancurkan kegembiraannya. Kalian punya 2 pilihan, kata wanita yang dingin dan sombong itu. Dari sikapnya, sepertinya semua orang harus mendengarkan perintahnya dan harus tunduk padanya. Ini adalah semacam kepribadian dominan bawaan yang diberikan padanya. Mendengarkan perintahku, bekerja untukku, atau kembali ke wilayahmu. Aku telah mengerahkan upayaku untuk membersihkan tempat ini. Orang yang tidak patuh tidak diizinkan untuk tinggal. Tim Mo Fou mengernyitkan alis mereka. Kurasa kalian tahu tentang operasi pembersihan klan dewa di benua kuno.
Sama seperti kalian, kami juga korban. Hai, Mia, dan Peps telah mengejar kami. Dengan berat hati, kami harus melewati penghalang ke daerah ini. Kami berharap bisa bersatu dan melawan klan dewa. Cecilia tersenyum tidak wajar dan menjelaskan, jika kita kembali, kita tidak akan bisa melarikan diri dari tim Hike sekali lagi. Kita bisa. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, wanita itu menyela dan berkata dengan lemah, aku akan mengulanginya sekali lagi. Dengarkan perintahku atau tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kami akan membunuh kalian semua. Begitu dia mengatakan itu, aura tajam ditembakkan oleh 25 prajurit lainnya dari timnya. Mereka seperti jarum yang menusuk Mofou, Cecilia, dan yang lainnya, membuat mereka gelisah. Kenapa? Wajah Wu Feng gelap dan muram. Kalian tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Wanita itu berbalik dengan tidak sabar, berjalan jauh ke dalam hutan lebat dan meninggalkan mereka dengan kata-kata dingin. Aku memberimu waktu 5 menit untuk mempertimbangkan. Keempat prajurit dari klannya mengikutinya, berjalan ke dalam hutan untuk melindunginya. Prajurit lainnya berbaring atau bersandar di pepohonan, mereka tampak dingin dan galak saat melihat yang lain. Pok, kamu Pok, kan? Sazao tiba-tiba berteriak saat dia melihat seseorang. Itu adalah seorang pria roh kegelapan yang kekar. Dia tampak sedikit terkejut, menatap Sazao selama beberapa detik sebelum dia bisa bereaksi. Kamu adalah Sazao dari Sekte Dewa Gu. Ini aku. Sazao memaksakan senyum dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di sini? Pria roh kegelapan yang dia panggil Pok itu menatap anggota timnya. Melihat mereka acuh tak acuh, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Audrey adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran. Tanpa perintahnya, kita semua akan dibunuh oleh Yu Jia. Kita telah membersihkan semua prajurit klan dewa di wilayah ini. Semua berkat kemampuan luar biasa Audrey. Karena kita berteman, aku sarankan kamu untuk mendengarkan Audrey. Dengan begitu, kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Pok berhenti setelah mengatakan itu dan mengangkat bahu. Cecilia, Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Ketika mereka tahu bahwa Audrey adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran, mereka tampak benar-benar terkejut. Sazao mengubah wajahnya dan merenung. Selanjutnya, dia menoleh ke Xian dan kemudian Cecilia, Mo Fou, bertanya dalam hati. Cecilia memberi isyarat dan mereka mundur, menjaga jarak agar yang lain tidak dapat melihat mereka dengan mata telanjang. Mereka memasang penghalang kedap suara sebelum memulai diskusi mereka. Wanita bernama Audrey adalah putri dari Imperial Dark Tribe. Apa klan itu? Kau tidak tahu Imperial Dark Tribe? Cecilia terkejut. Xian menggelengkan kepalanya. Suku kegelapan kekaisaran adalah keluarga kerajaan klan kegelapan. Mereka berada di area bintang kegelapan, galaksi misterius di alam semesta. Daratan yang diberkati Tuhan, salah satu dari 5 benua kuno di area bintang kegelapan, adalah bintang leluhur suku kegelapan kekaisaran. Itu adalah tempat lahirnya klan kegelapan. Suku kegelapan kekaisaran jarang menjalin hubungan dengan area bintang lainnya. Suku ini luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi mereka dalam memahami altar jiwa. Kudengar mereka memiliki metode khusus untuk mengolah altar jiwa mereka, yang memang misterius dan tidak dapat diprediksi. Berbeda dari klan kegelapan dengan fisik kurus, suku kegelapan kekaisaran memiliki tubuh yang tangguh. Area bintang kegelapan juga merupakan tanah suci klan kegelapan di alam semesta ini. Suku kegelapan kekaisaran juga merupakan salah satu dari 4 makhluk besar, jelas Cecilia. Jadi, suku kegelapan kekaisaran perkasa. Sampai tingkat apa? Xian lebih terkejut. Baiklah, begini. Pada awal mula alam semesta ini, suku kegelapan kekaisaran adalah salah satu ras yang paling agresif di dunia. Sama seperti bagaimana klan dewa menaklukkan wilayah bintang besar, kekuatan mereka benar-benar sangat besar. Namun, setelah pertempuran berdarah di mana mereka dikalahkan, mereka telah kehilangan sejumlah besar anggota klan. Mereka telah menghabiskan lebih dari puluhan ribu tahun. Namun mereka belum pulih. Jadi, mereka tetap berada di Dark Star Area hingga sekarang. Mereka tidak pernah membuat badai lagi sejak saat itu, lanjut Cecilia. Kau bilang suku kegelapan kekaisaran adalah salah satu dari 4 makhluk besar. Apa itu? Xian tidak tahu apa-apa.
Sejujurnya, dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang misteri alam semesta. Raging Flame Star Area bukanlah area bintang tingkat tinggi. Dan pada saat yang sama, area itu tertutup dan konservatif, yang menyebabkan informasi terbatas yang Xian miliki tentang banyak peristiwa besar yang terjadi di alam semesta yang luas. Cecilia, Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya berbeda. Area bintang mereka sering bertukar hal dengan yang lain. Mereka tahu banyak hal aneh dan eksotis di lautan bintang yang luas ini yang tidak diketahui Xian. Xian sangat menghargai informasi mereka. Dia dari Agate Star Area. Itu tanah air ayahku. Tapi area bintang ini telah menutup semua kanal luar angkasa. Jadi, mereka tidak dapat menghubungi dunia luar. Mereka hanya tinggal di area bintang kecil mereka. Suara Sang Ying Yue terdengar jelas. Dia melihat yang lain dan berkata, biarkan aku menjelaskan kisah 4 makhluk besar. Kurasa aku mungkin tahu lebih banyak informasi. Semua orang tahu ayah Sang Ying Yue adalah Sang Chen, sang pengembara takdir yang telah mengunjungi banyak wilayah bintang. Karena itu, mereka tidak menentang idenya dan mengangguk setuju. Tolong beritahu aku, Xian tampak sungguh-sungguh, fokus padanya untuk mendengarkan informasi yang lebih bermanfaat. Kau tahu kita punya 5 benua kuno, kan? Tanya Sang Ying Yue. Xian mengangguk, iblis kuno, dewa kuno, Desolate, Grace Mainland, dan apa yang lainnya. Itu adalah daratan yang diberkati Tuhan. Mata Sang Ying Yue jernih tetapi dingin. Dia melanjutkan dengan wajar, 5 benua kuno lahir pada awal alam semesta. Selain Desolate tempat kita berada sekarang, 4 benua kuno lainnya telah melahirkan makhluk ajaib dan unik. Benua iblis kuno melahirkan klan iblis abadi. Benua dewa kuno melahirkan klan dewa. Daratan yang diberkati Tuhan melahirkan suku kegelapan kekaisaran. Dan daratan Grace, benua kuno yang telah menghilang selama bertahun-tahun, memiliki klan monster abadi dan juga suku monster surgawi. Sang Ying Yue terdiam sejenak, lalu melanjutkan, klan dewa, klan iblis abadi, suku kegelapan kekaisaran, dan suku monster surgawi adalah 4 makhluk besar yang datang dari 4 benua kuno. Tunggu sebentar, apa itu suku monster surgawi yang kau sebutkan? Xian menengahi dengan cemas. Grace Mainland adalah salah satu benua kuno. Xian mengerti itu, tetapi dia tidak tahu suku monster surgawi yang disebutkan Sang Ying Yue yang lahir di Grace Mainland. Dia tiba-tiba teringat kata-kata, monster surgawi. Area Laut Vault of Heaven di Laut Tak Berujung memiliki jajaran gunung yang disebut pegunungan monster surgawi. Pemburu hantu, Dewa Roh Kudus, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Raja Serangga Setan telah menerima warisan di pegunungan monster surgawi dan menemukan lorong angkasa yang mengarah ke area bintang akik. Apakah itu berhubungan dengan sesuatu? Dia bingung. Kudengar bahwa suku monster abadi di Grace Mainland disebut makhluk abadi. Legenda mengatakan bahwa 4 binatang suci termasuk burung vermilion, harimau putih, siksaan hitam, dan naga biru adalah leluhur agung suku monster surgawi. Cecilia telah menyebutkan kemunduran suku kegelapan kekaisaran puluhan ribu tahun yang lalu dalam pertempuran berdarah yang telah mengurung mereka selama bertahun-tahun. Suku yang telah melawan mereka adalah suku monster surgawi. Konsekuensi dari pertempuran itu adalah bahwa suku kegelapan kekaisaran belum bangkit dan suku monster surgawi telah mengasingkan diri. Tampaknya bintang leluhur mereka, Grace Mainland telah lenyap sama sekali. Tidak seorang pun dapat menemukannya, kata Sang Ying Yue. Xian terguncang keras. Grace Mainland dulunya memiliki 3 era yang berbeda, yaitu zaman abadi, era purbakala, dan waktu kuno. Legenda mengatakan bahwa makhluk abadi lahir di zaman abadi. Mereka adalah jenis makhluk hidup dengan tubuh besar yang dapat terhubung langsung ke energi bumi dan surga, dan segel kehidupan mereka membawa esensi kekuatan Upanishad. Karena keberadaan mereka, Grace Mainland, benua kuno, tidak dapat menahannya lagi. Energi bumi dan surganya terkuras dengan cepat, yang menyebabkan habisnya energi. Selama zaman abadi, mereka telah meninggalkan Grace Mainland ke luar angkasa, bergerak di berbagai area bintang. Menurut Sang Ying Yue, mereka disebut suku monster surgawi, leluhur klan monster. Klan monster saat ini adalah keturunan mereka setelah mereka tersebar di berbagai area bintang. Mereka hanya bisa menyebut diri mereka klan monster, bukan suku monster surgawi.
Jika pegunungan monster surgawi adalah tempat lahirnya suku monster surgawi dan jika keempat binatang suci adalah cikal bakal suku monster surgawi, setelah Ghost Hunter mendapatkan warisan dari pegunungan monster surgawi dan Zuoshi mendapatkan warisan dari kura-kura hitam, apakah mereka akan menjadi anggota suku monster surgawi? Klan Dewa, Klan Iblis Abadi, Suku Kegelapan Kekaisaran, dan suku monster surgawi adalah 4 makhluk agung. Selama miliaran tahun di alam semesta yang luas ini, keempat ras ini selalu menjadi anggota kunci alam semesta. Di beberapa era, klan iblis abadi dapat menguasai seluruh dunia. Dan di era berikutnya, suku kegelapan kekaisaran akan menjadi karakter utama, atau mungkin suku monster surgawi. Sebagian besar waktu, mereka saling bertarung. Keempat ras ini terlahir berbakat. Keberadaan mereka adalah mimpi buruk bagi ras lain. Klan atau suku lain akan selalu menjadi latar belakang mereka. Ketika keempat ras ini kuat, yang lain hanya bisa menjadi pengikut feodal mereka atau dibunuh. Mereka tidak pernah memiliki sedikit pun peluang untuk menduduki puncak keempat ras ini. Sang Ying Yue berbicara sementara Cecilia, Mo Fou, Wu Bai, Wu Feng, Jiao San, dan Sa Zhao memberikan pujian seolah-olah mereka benci karena mereka bukan dari keempat klan agung ini. Di era kita, klan iblis abadi dan suku monster surgawi sedang mengasingkan diri di suatu tempat. Mereka jarang muncul. Suku kegelapan kekaisaran menjaga area bintang kegelapan mereka. Mereka tidak ingin menghubungi orang-orang dari luar. Namun, tidak ada klan atau kekuatan lain yang berani memprovokasi mereka. Klan dewa sekarang adalah penguasa tirani di era ini. Namun, tidak peduli seberapa sombongnya mereka tidak berani beroperasi di sekitar area bintang kegelapan. Sang Ying Yue menatap Xian, wajahnya serius. Jika Audrey adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran, dan dia memiliki asal mula benua yang diberkati Tuhan, dia akan memiliki kompetensi untuk melawan Haik. Xian tetap diam sementara yang lain mengangguk. Tidak heran mengapa dia begitu sombong. Ternyata dia adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran. Tidak heran. Desah Mo Fou. Anggota 4 makhluk besar tidak pernah menempatkan makhluk lain dalam urusan mereka. Mereka hanya mengenal satu sama lain karena mereka menganggap yang lain sebagai saingan mereka. Mereka dilahirkan dengan rasa superioritas. Namun, saya dapat memahami Audrey, tambah Cecilia. Xian terkejut. Setelah orang-orang itu mengetahui gelar putri Audrey dari suku kegelapan kekaisaran, rasa tidak puas yang mereka miliki terhadapnya pun sirna. Mereka mengira kesombongan Audrey adalah sesuatu yang wajar. Tidak seorang pun merasa tersinggung. Entah bagaimana, jauh di dalam benak mereka telah mengakui kedudukan tinggi 4 makhluk agung. Mereka mengira Audrey harus bersikap seperti itu karena itu sesuai dengan eselon bangsawannya. Saat ini, klan iblis abadi dan suku monster surgawi telah mengasingkan diri. Kita dapat menebak bahwa mereka sedang beristirahat untuk memulihkan diri dan itulah sebabnya mereka tidak mempermasalahkan gambaran alam semesta saat ini. Jika ada klan yang tidak takut pada klan dewa, itu adalah suku kegelapan kekaisaran saja. Cecilia terdiam sejenak sebelum tiba-tiba melanjutkan. Mari kita bicarakan tentang bisnis utama. Bagaimana menurutmu? Dengarkan dia. Jika dia adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran, aku tidak ingin melawannya. Mo Fou mengungkapkan dirinya sendiri. Ya, jika kita tetap bersama timnya, kita bisa melawan Haik. Wu Feng juga mengangguk. Orang-orang lain menyuarakan pendapat mereka. Setelah mereka tahu bahwa Audrey adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran, mereka segera bersatu. Mereka bahkan tampak bersemangat seolah-olah ingin melawan Haik, Mia, Peps yang pernah berada di bawah komando Audrey. Dan Xian, dia terkejut sejenak, tetapi dia tidak tahu apakah harus menangis atau tersenyum. Dengan enggan, Xian mengangguk dan setuju dengan keputusan orang-orang. Haruskah dia memberitahu mereka bahwa dia adalah darah murni dari klan iblis abadi? Itu bisa berhasil karena sudah tertanam di kepala mereka bahwa hanya anggota klan iblis abadi, suku monster surgawi, dan suku kegelapan kekaisaran yang bisa melawan tim Haik. Namun, tim Audrey lebih kuat. Dia tidak bisa menjadi pemimpin mereka. Jadi, sama saja apakah dia memberitahu mereka atau tidak. Lebih baik menyembunyikan coronanya dan menyembunyikan identitas serta kompetensinya yang sebenarnya. Dia harus mendengarkan yang lain untuk saat ini.
Audrey mungkin tidak tahu bahwa aku memiliki kemampuan seperti miliknya dan bahwa aku tidak terikat oleh benua kuno. Setujui aku dan jangan katakan sepatah kata pun tentangku. Jadi ketika dia memiliki niat buruk terhadap kita dan menjadikan kita korban, aku bisa mendapatkannya dan memberi tahu kalian. Kita tidak akan mati tanpa diketahui, kata Xian. Dia telah menekankan niat baiknya, yaitu melindungi semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Cecilia, Wu Feng, dan yang lainnya peduli pada mereka terlebih dahulu. Mereka akan menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka sebagai prioritas mereka. Memang, Mo Fou, Cecilia, dan Wu Feng tidak perlu waktu lama untuk mempertimbangkan dan menyetujui sarannya. Xian tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Dia tahu bahwa yang lain telah mengambil keputusan. Mereka tidak akan mengungkapkan identitasnya. Bukan karena mereka ingin memberinya muka. Itu karena keselamatan dan kesejahteraan mereka. Apalagi yang kau ketahui tentang Grace Mainland. Setelah mereka setuju dengannya, Xian menenangkan diri dan bertanya kepada Sang Ying Yue, kau mengatakan bahwa Grace Mainland adalah salah satu benua kuno dan bahwa setelah perang antara suku monster surgawi dan suku kegelapan kekaisaran, benua itu tidak pernah muncul sampai sekarang. Tidak, Sang Ying Yue mengerutkan kening. Mereka mengabarkan bahwa suku monster surgawi telah memindahkan Grace Mainland dan mendorongnya ke tepi alam semesta. Belum ada yang menemukan kembali benua kuno ini. Sama seperti benua iblis kuno, Grace Mainland adalah yang paling misterius. Mungkin karena kekalahan mereka, mereka tidak ingin musuh memburu mereka hingga anggota terakhir. Klan iblis abadi dikalahkan oleh klan dewa. Benua iblis kuno mereka juga menghilang, tidak ada yang melihat mereka di lautan bintang. Itulah cara mereka bisa menjadi kuat lagi di masa depan. Xian mengangguk dalam benaknya. Ia merenung dan kemudian menyadari bahwa meskipun ia telah melihat langit berbintang di Grace Mainland, bintang-bintang itu seharusnya cukup jauh darinya. Dan tidak ada satupun prajurit dari planet lain yang datang untuk memberitahunya area bintang mana saja yang termasuk dalam Grace Mainland. Grace Mainland adalah benua kuno dan sebuah bintang. Secara logika, seharusnya tetap dekat dengan banyak bintang kehidupan lainnya. Namun, Xian tidak pernah menemukan satupun prajurit dari bintang kehidupan lainnya yang berkunjung. Hari ini, mendengarkan Sang Ying Yue, ia tahu bahwa Grace Mainland ditempatkan di tepi alam semesta yang tidak termasuk dalam area bintang manapun atau memiliki tetangga. Tepatnya, Grace Mainland berada di area terpencil. Ia mempercayai apapun yang dikatakan Sang Ying Yue kepadanya terkait dengan Grace Mainland. Akhirnya, ia tahu bahwa Grace Mainland dulunya memiliki masa-masa kejayaan. Itu adalah salah satu dari 5 benua kuno di kosmos dan telah melahirkan suku monster surgawi, salah satu dari 4 makhluk besar. Dan mengenai suku monster surgawi yang dulunya mendominasi, berapa banyak anggota mereka yang selamat? Di mana mereka? Akankah mereka kembali ke Grace Mainland suatu hari nanti? Karena Xian memiliki asal mula Grace Mainland, apakah itu berarti ia memiliki hubungan dekat dengan suku monster surgawi? Apakah Ghost Hunter dan Zuoshi adalah anggota ras besar ini? Bisakah mereka merasakan dan menghubungi anggota suku mereka? Jika mereka menjadi lebih kuat, apakah mereka harus bertarung melawan suku kegelapan kekaisaran? Tiba-tiba, Xian memiliki begitu banyak pertanyaan dalam benaknya dan hatinya menjadi bola benang katun yang berantakan. Untuk saat ini, ia telah tenggelam dalam misteri 4 makhluk besar dan benua kuno. Sambil membelai cincin pembuluh darah, ia berpikir bahwa roh cincin dapat memberinya bantuan. Sayangnya, roh cincin masih tertidur. Roh cincin itu tidak memberinya respons apapun untuk waktu yang cukup lama. Waktunya habis. Tiba-tiba, Mo Fou mendesis dan menyuruh mereka kembali dan memberi tahu Putri Audrey dari suku kegelapan kekaisaran jawaban mereka. Ya, kita harus ke sana. Ia adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran. Hanya ia yang dapat memimpin kita untuk melawan Haik. Kita mungkin akan menang pada akhirnya. Wu Feng mengangguk, melambaikan kipasnya dan melangkah maju dengan lembut. Sazao, Jiao San, Cecilia, dan yang lainnya tidak banyak bicara. Mereka pergi dengan wajah gembira karena akhirnya menemukan batu besar untuk bersandar. Dalam pikiran mereka, Audrey sekarang memang jauh lebih penting daripada Xian. Dia adalah tulang punggung mereka yang baru.
Mo Fou dan Wu Feng membawa mereka kembali ke tempat berkumpulnya tim lain. Putri Audrey dari suku kegelapan kekaisaran berdiri di bawah naungan pohon besar, wajahnya dingin dan sombong serta posturnya angkuh. Menunggu Mo Fou dan Cecilia datang, dia berkata dengan tidak sabar, apakah kalian sudah selesai berpikir? Kami sudah memutuskan, kami bersedia berada di bawah perintah kalian. Wu Feng melambaikan kipasnya dengan lembut dan berseri-seri. Dia mewakili kelompok itu untuk memberikan jawaban. Setelah dia tahu bahwa Audrey adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran, ketika Wu Feng menatap wanita itu, dia memiliki kilatan kekaguman rahasia di matanya. Dia tampaknya sangat menyukai Audrey. Pria ini selalu memiliki wajah yang gelap dan tegas. Namun, wajahnya cerah dan tersenyum sekarang. Ekspresi Wu Feng membuat Cecilia dan Sang Ying Yue meremehkannya secara diam-diam. Kedua wanita itu menatap Mo Fou, Sa Zhao, Jiao San, dan yang lainnya dengan mata cerah. Alis tebal Cecilia dan Sang Ying Yue sedikit berkerut saat mereka mendapati bahwa sebagian besar pria di tim mereka tidak tampak berbeda dari Wu Feng. Tatapan mereka tertuju pada Audrey dengan emosi yang jelas. Xian adalah satu-satunya pengecualian. Saat dia memperlakukan Audrey, dia masih tampak dingin dan tegas seperti biasa. Dia tidak memiliki perubahan yang berbeda di wajahnya. Cecilia dan Xian mengangguk diam-diam saat mereka lebih menghargai Xian. Mereka tahu bahwa bukan hanya keberuntungannya bahwa dia bisa menang dalam berurusan dengan Mia dan Peps. Di mata mereka, Xian tidak biasa. Bagus, Audrey mengangguk. Garis pandangnya menyapu mereka saat dia berkata, ceritakan secara rinci tentang kekuatan klan dewa di wilayahmu. Aku ingin tahu kompetensi khusus mereka untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dia menatap Wu Feng. Ada Haik dari keluarga Bradley, Mia dari keluarga Fernandez, dan Peps dari keluarga Iskat. Ketiga pemimpin ini memiliki pasukan yang tinggal di rawa yang berseberangan dengan kita. Haik baru saja tiba. Sebelumnya, kita melawan Mia dan Peps. Wu Feng dengan jujur menceritakan situasi yang diketahuinya. Kemudian, ia menambahkan, Haik tidak terikat oleh benua kuno. Kesadaran jiwanya memiliki kemampuan yang kuat untuk mendeteksi. Jadi, kita tidak bisa bersembunyi di sana. Kita harus pindah ke sini. Petik 2. Haik memiliki asal mula benua dewa kuno, tentu saja, ia tidak akan dibelenggu di benua ini. Aku tahu itu. Audrey tidak terkejut dan ia berkata dengan sengaja, ada lagi yang perlu kuperhatikan. Wu Feng mengerutkan kening dan melirik Xian tanpa sadar. Ia kemudian melihat wajah dingin Xian dengan kilatan peringatan di matanya. Pikirannya berkedip sebelum ia menggelengkan kepalanya. Itulah situasi di sana. Kalian tetaplah di sini. Jangan tinggalkan penghalang. Mari kita lihat apakah tim Haik berani datang ke sini. Cahaya menari-nari di pupil mata hijau Audrey. Dia berjalan menuju sisi Mo Fou. 4 anggota suku kegelapan kekaisaran lainnya mengikutinya di sisinya sehingga dia akan berada di tengah. Audrey berhenti di depan lapisan udara beracun. Melihat massa tebal udara beracun yang melayang dan merasakan energi kuat dari penghalang antara kedua wilayah, dia bertanya, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Sama seperti situasi daerah rawa, sisi di belakang penghalang ini juga memiliki lapisan udara beracun. Dan pada saat yang sama, penghalang antara kedua area itu benar-benar ulet. Orang biasa tidak bisa begitu saja menghancurkannya. Terutama karena massa udara beracun, Audrey tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah merasakan udara beracun. Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang altar jiwa, dia tahu bahwa gas beracun semacam ini dapat mengikis jiwa dan membuat laut kesadaran berubah tak terduga. Mata Audrey yang dingin dan arogan mengamati Mo Fou, Wu Feng, Cecilia, dan akhirnya, Sa Zhao. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian yang memecahkannya? Sa Zhao menggelengkan kepalanya. Lalu siapa? Audrey terus bertanya. Dia merasa terkejut, memang. Dalam kelompok ini, dia menemukan bahwa mungkin hanya Sa Zhao dari Sekte Dewa Gu yang tahu cara menangani gas beracun. Dia tidak melihat kemampuan khusus ini pada orang lain. Berhenti sejenak, Audrey melanjutkan berbicara, kami biasa mengunjungi daerah ini ketika kami mengejar Yu Jia. Karena mereka tidak punya tempat untuk lari, mereka mencoba melewati penghalang ini untuk memasuki wilayah rawa. Dia gagal pada akhirnya. Kami telah mencoba melewatinya dan pergi ke daerah rawa. Namun,
Kami merasa terlalu merepotkan untuk melarutkan udara hijau beracun. Aku ingin tahu siapa yang membuka penghalang itu. Itu sangat penting. Mo Fou, Sa Zhao, Wu Feng menatap Xian secara bersamaan setelah Audrey mengatakan itu. Audrey terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mempelajari Xian, suaranya aneh, apakah itu kamu? Di antara Mo Fou, Sa Zhao, Cecilia dan yang lainnya, Xian di langit kedua alam dewa halus sama sekali tidak menonjol. Selain itu, dia tidak mendesak energinya tetapi menyembunyikannya. Jadi, sejak awal, Audrey tidak membuatnya khawatir. Ketika Mo Fou dan Sa Zhao menatapnya, Audrey juga memperhatikan Xian untuk pertama kalinya. Mata hijau zamrudnya yang cemerlang terfokus pada Xian. Aliran kesadaran jiwa yang tidak diketahui seperti aliran air dingin yang transparan keluar dan langsung masuk ke kepala Xian, yang membuatnya berubah warna. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Audrey menggunakan kemampuan penginderaannya yang kuat untuk memeriksa jiwa dan tubuhnya. Dia ingin melihat setiap hal kecil yang dia sembunyikan. Itu adalah kekuatan khusus dari orang-orang yang telah menyatu dengan asal. Sama seperti Xian, dia bisa melihat wilayah musuh dalam pandangan pertama. Sebuah pikiran muncul dan altar jiwa Xian langsung berubah. Titik-titik cahaya bintang bersinar dan berkelap-kelip di dalam kepalanya, menutupi seluruh altar jiwanya. Saat altar jiwa Audrey mendekat, altar itu tertutup oleh tirai cahaya misterius dan terang itu. Seolah-olah seberkas cahaya yang kuat mengenai matanya. Dia tidak dapat melihat fitur misterius altar jiwa Xian. Tercermin dalam kesadaran jiwanya, altar jiwa Xian adalah sepotong galaksi yang berkelap-kelip yang memang misterius dan dia tidak dapat melihatnya. Dia tidak begitu gigih. Setelah sedikit mengernyit, dia mengambil kembali kesadaran jiwanya dan berkata dengan lemah, "Jika kamu tidak ingin aku melihat rahasiamu, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Jika aku memintamu untuk menghancurkan penghalang itu, bisakah kamu melakukannya?" Xian menoleh untuk melihat massa gas beracun yang tebal di belakang mereka dan mengangguk, "Jika itu area di belakang kita, itu bukan masalah besar. Namun, aku membutuhkan kekuatan dewa penuhku untuk melakukan itu." "Bagus sekali," kata Audrey. "Tapi kalau kau ingin aku menghancurkan penghalang dan kembali ke rawa, itu bukan ide yang bagus." Xian tidak menatap Audrey, melainkan lapisan gas hijau. Dia berkata dengan nada rendah, "Kekuatan gabungan Haik, Mia, dan Peps satu tingkat lebih kuat dari kita. Jika kita berhadapan langsung dengan mereka, kita tidak akan bisa menang." "Aku tahu itu," Audrey mengangguk, suaranya dingin. "Kita akan menunggu mereka melewati penghalang itu. Kita akan memasang pembatas di sini. Mari kita lihat apakah mereka berani datang." Mata semua orang berbinar. Itu benar. Jika tim Haik ingin mengejar mereka, mereka harus melewati penghalang itu terlebih dahulu. Jika mereka bisa memasang banyak pembatas di sini, mereka bisa melukai yang lain dengan parah. "Kita bisa melakukannya," kata Cecilia. "Kalau begitu, kita harus bergegas dan bersiap." Audrey menyampaikan serangkaian perintah. Para prajurit mulai mengambil tindakan di bawah komandonya. Dia membagi penghalang itu menjadi banyak bagian, mengatur tim dan pemimpin tim. Di bawah manajemennya, orang-orang memulai pekerjaan mereka dengan tertib. "Kalian tidak perlu mengambil tindakan. Kalian hanya perlu menjaga kondisi terbaik kalian untuk kami." Ketika Xian hendak bergabung dengan mereka, Audrey berteriak dingin, "Aku tidak peduli bagaimana kalian menghancurkan penghalang itu, tetapi aku ingin kalian tahu bahwa ketika aku membutuhkan kalian untuk menghancurkannya, kalian harus berusaha sebaik mungkin. Atau, aku akan membiarkan kalian mati dengan kematian yang mengerikan yang akan jauh lebih buruk daripada jika Haik membunuh kalian." "Oh ya, aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan." Xian tidak mempermasalahkannya. Dia menemukan batang pohon besar untuk duduk dan memejamkan mata untuk beristirahat. Di sisi lain penghalang, Harson tidak mau datang. Mia dengan enggan menyimpan batu suaranya. "Sepertinya kita harus melakukannya sendiri." Peps menyipitkan matanya, menatap gumpalan gas beracun yang tebal dengan wajah gelap. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, "Aku tidak bisa menghancurkan penghalang ini. Kecuali kau punya cara yang aman untuk membukanya, aku tidak akan sampai di sana dengan sia-sia." Dia menatap Haik. Semua prajurit juga menatap Haik. Pada saat ini, mereka jelas berasumsi bahwa Haik selalu bisa memberi mereka jalan.
Harson selalu bertindak sendiri. Dia tidak cocok dengan orang lain. Aku tahu kita tidak bisa mengandalkannya. Haik tidak mengubah raut wajahnya. Dia tidak marah karena Harson tidak mau bekerja sama. Melihat gas beracun yang tebal di depan mereka, dia berkata dengan tenang, jika kita bisa sampai di sini dari tanah es, tentu saja, kita juga bisa masuk ke area hutan. Tidak masalah bagiku untuk menghancurkan penghalang. Lalu, apa yang membuatmu ragu? Peps tidak mengerti. Aku khawatir jika ada perangkap maut di balik penghalang ini. Sambil mengerutkan kening, Haik tampak tegas. Kurasa ada yang salah. Wanita yang membunuh Yu Jie terdengar terlalu tenang saat aku berbicara dengannya. Dia tidak takut pada kita. Mereka tidak takut pada kita. Apakah ada seseorang di lautan bintang yang tidak takut pada klan kita? Kata Peps dengan angkuh. Banyak prajurit klan dewa tampak sombong. Mereka bertindak seolah-olah klan mereka adalah satu-satunya kekuatan di alam semesta yang luas ini. Mereka tidak ingin menempatkan siapapun di mata mereka. Benar, dia tidak takut pada kita. Mia tiba-tiba menangis. Dengan cahaya aneh di pupil matanya, dia berkata, jika dia anggota dari 3 klan lainnya, memang benar dia tidak akan waspada terhadap kita. Perjalanan ke benua kuno ini sangat menarik. Aku pernah bertemu salah satu dari mereka. Mendengarnya, Haik, Peps, dan anggota klan dewa lainnya terkejut. Siapa? Klan-klan ini, kata Haik tegas. Pria itu mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Dia memiliki darah iblis abadi. Dia dapat berubah menjadi tubuh iblis abadi. Mia menggertakkan giginya, dulu aku dan dia sering berkelahi. Sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkannya. Haik, Peps, dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka. Wajah arogan mereka menghilang. Mereka mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Klan dewa itu sombong dan keras kepala. Mereka tidak akan takut pada sebagian besar ras lainnya. Namun, saat menghadapi klan iblis abadi, suku kegelapan kekaisaran, dan suku monster surgawi, mereka tidak akan pernah begitu sombong. Benua kuno, rawa yang luas dan hutan hanya dipisahkan oleh penghalang. Penghalang ini memisahkan tim klan dewa yang dipimpin oleh Haik, Mia, dan Peps, serta tim Audrey dan Mofo. Gas beracun dan penghalang itu memagari mereka. Tidak ada pihak yang berani bertindak gegabah. Para prajurit Audrey sibuk memasang batasan dan mengerahkan kekuatan mereka. Mereka berpencar di sekitar penghalang dan menunggu Haik. Bocah itu adalah anggota klan iblis abadi yang masih hidup, kata Peps, wajahnya berubah. Tidak heran dia punya nyali besar. Pertama, Xian telah menculiknya dan menggunakannya untuk ditukar dengan bunga iblis 7 warna. Dia telah menyerang tubuh dan egonya. Kemudian, bocah itu telah menyergap Mia dan mengambil keuntungan darinya. Peps tidak dapat memahaminya. Sekarang mendengarkan Mia, dia akhirnya tahu alasannya. Setelah Haik mengetahui identitas Xian, dia menjadi berhati-hati. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan penghalang tetapi melepaskan kesadaran jiwa. Haik telah menyatu dengan asal mula benua dewa kuno. Kesadaran jiwanya sangat tajam. Meskipun mereka berada di wilayah yang berbeda, dia masih bisa merasakan keributan di hutan saat dia fokus. Tentu saja, itu tidak terlalu jelas. Kesadaran jiwanya bergoyang dan berkedip melalui lapisan gas beracun. Seperti gumpalan asap, ia dengan lembut dan perlahan memasuki penghalang, jatuh di tengah tirai gas di sisi lain. Aliran fluktuasi energi kehidupan yang kuat tercermin di otaknya. Pupil mata Haik menyusut dan menjadi lebih hati-hati. Tiba-tiba, gumpalan kesadaran jiwa yang dingin seperti es yang tajam menusuk kesadaran jiwanya. Dia merasa geli dan kemudian mati rasa. Aliran kesadaran jiwanya lenyap. Gambaran-gambaran tentang hal-hal di balik penghalang menghilang dalam benaknya. Dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tersentak, Haik segera bangun. Kilatan brutal melintas di matanya. Dia mengayunkan lengannya dan berkata, tidak seorang pun diizinkan untuk menyerang penghalang. Teriakannya yang dingin telah membuat takut sebagian besar anggota klan dewa. Mereka menatapnya dengan heran karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya Peps dan Mia yang telah mengamatinya yang tahu apa yang baru saja dilakukannya. Dia telah menggunakan kemampuan khususnya untuk menyelidiki dan pergi ke balik penghalang itu. Mereka berdua menatapnya. Aliran kesadaran jiwaku telah melewati penghalang itu. Mereka memiliki banyak anggota dalam pasukan mereka.
Mereka memasang banyak batasan tepat di belakang penghalang di depan kita, kata Haik dengan wajah surgawi. Jika kita pergi ke sana, kita akan menanggung kerugian yang signifikan. Mendengarnya, Mia dan Peps berubah warna. Mereka kemudian berbalik untuk menasihati pasukan mereka dan meminta mereka untuk lebih berhati-hati. Menurutmu, mereka tidak lebih lemah dari kita? Pada saat yang sama, mereka sedang mempersiapkan jebakan yang menunggu kita. Jika demikian, akankah kita punya kesempatan? Peps menggelengkan kepalanya. Jika begitu, mengapa kita harus berdiam diri di sini? Mia juga mengerutkan kening. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Haik merenung sejenak lalu berkata, kita harus mencari cara untuk memancing mereka ke sini. Apakah mereka berani datang? Peps tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kekuatan lawan sangat kuat. Aku juga menemukan wanita yang merepotkan. Mungkin mereka berani mengganggu kita, kata Haik. Apakah kamu punya solusi yang bagus? Kata Mia. Biar aku pikirkan. Haik menyipitkan matanya. Dia masih sangat tenang. Dia tidak akan membiarkan keserakahannya akan asal mula Xian memengaruhi pikirannya yang sehat. Dia telah menghentikan kendalinya tepat di depan tebing untuk menyelamatkan pasukannya dari kerugian besar. Di sisi lain, di bawah perintah Audrey, Cecilia, Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya bertanggung jawab atas satu bagian. Mereka menggunakan kekuatan khusus mereka untuk memperkuat bagian itu sambil menyiapkan banyak jebakan. Banyak prajurit dari pasukan Audrey yang sibuk di tanah, memanjat pohon atau bekerja di celah-celah dan kanal. Mereka memasang perangkap energi yang mengguncang bumi. Selama tim Haik datang, perangkap-perangkap itu akan terpicu, yang akan menciptakan konsekuensi yang tak terduga dan fatal. Tentu saja, Xian berpikir bahwa pembatasan dan perangkap itu tidak dapat menciptakan hasil yang diinginkan karena Haik seperti dirinya, dia samar-samar dapat merasakan keributan di sisi ini. Hampir selesai, Cecilia berhenti bekerja dan menyeka butiran keringat di dahinya. Dia terkikik sambil berjalan menuju Xian. Bagaimana menurutmu? Di atas pohon yang tinggi, Xian melihat penghalang di depan mereka. Dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak ada yang mengesankan. Mo Fou, Cecilia, Wu Feng, Sang Ying Yue, dan yang lainnya telah menggunakan harta karun terbaik mereka ketika mereka memasang perangkap maut di tepi danau. Mereka tidak memiliki banyak barang bagus untuk digunakan sekarang. Xian dapat melihat bahwa bagian yang dipimpin Mo Fou dan Cecilia tidak dapat memberikan efek yang fatal bagi tim Haik karena kekuatannya terbatas. Menurutku itu juga tidak seberapa. Cecilia tersenyum seperti bunga yang baru mekar. Dia berkata dengan manis, menurutku itu tidak mematikan seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita berdua bergandengan tangan dan membunuh 8 prajurit alam Dewa Langit ketiga. Perangkap yang kita pasang sekarang lebih buruk. Yah, mereka dapat menakuti yang lain, Xian melirik penghalang itu. Jika Haik sepintar yang dikatakan orang tentangnya, dia tidak akan datang. Jika aku jadi dia, aku tidak akan mengambil risiko untuk datang ke sini. 12 dari mereka dan 26 prajurit Audrey sudah cukup untuk melawan Haik, Mia, dan Peps sekali. Perangkap maut yang mereka buat di penghalang itu dapat mengganggu Haik. Bagaimanapun, jika Haik pintar, dia tidak akan membiarkan prajuritnya melewati penghalang dan akan menyuruh mereka untuk tetap tinggal. Aku juga berpikir Haik tidak akan datang. Cecilia tersenyum, melompat ke arah Xian. Dia duduk di sampingnya di dahan pohon besar. Paha rampingnya menjuntai dengan mempesona, dulu kau bilang akan membantuku saat kita sampai di pusat. Apa kau akan menepati janjimu? Jika syaratnya cukup untuk membuatku tergerak, aku akan menepati janjiku. Xian menyipitkan matanya yang panas mengamati tubuh Cecilia yang menggairahkan. Tubuh seksi Cecilia menegang sejenak. Senyumnya tampak enggan di wajahnya yang menawan. Apa kau benar-benar menginginkanku seperti itu? Selain itu, kau tidak ingin membicarakan syarat lainnya. Xian terkejut. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Oh, maukah kau memberitahuku apa yang bisa kau tawarkan padaku? Harta karun paling berharga dari benua kuno dapat ditemukan di pusat. Namun, harta karun itu akan datang dengan bahaya yang mematikan. Berbeda dari 4 wilayah lainnya, pusat memiliki jebakan maut di mana-mana. Begitu kau salah langkah, kau akan dikutuk selamanya. Cecilia memasang wajah serius,
aku tahu sesuatu tentang pusat benua kuno. Jika kau setuju untuk membantuku saat waktunya tiba, aku akan memberitahumu apa yang ku ketahui. Xian menatapnya dan berkata, kita bisa membicarakannya nanti saat kita sampai di pusat. Baiklah, Cecilia berpikir sejenak. Dia tahu bahwa masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Dia tersenyum dan mengangguk. Kenapa kau tidak bertanya pada Audrey? Sejujurnya, tidakkah kau pikir dia bisa membantumu dengan lebih baik? Tanya Xian tiba-tiba. Audrey memang kuat. Benua kuno tidak membelenggunya, jadi keterampilan mendeteksi jiwanya benar-benar menakjubkan. Dan dia adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran, salah satu dari 4 makhluk besar. Ngomong-ngomong, tidakkah kau lihat bahwa banyak orang yang tunduk padanya? Cecilia terkekeh dan mengejek, sejak mereka melihat wanita itu, Mo Fou, Sa Zhao, Wu Feng, dan Jiao San semuanya mengepung Audrey. Tidak seorang pun berhak menentukan gaya memerintahnya. Mereka lupa siapa yang membawa mereka ke tempat ini hidup-hidup. Memang, Mo Fou, Wu Feng, dan Sa Zhao telah memusatkan perhatian pada Audrey setelah mereka tahu bahwa dia tidak terikat oleh benua kuno. Lambat laun, mereka melupakan Xian. Sebelum mereka sampai di sini, Wu Feng, Mo Fou, dan Jiao San selalu mengepung Xian dan memusatkan perhatian padanya. Mereka akan meminta pendapatnya setiap kali mereka perlu melakukan sesuatu. Namun, sekarang berbeda. Mereka tampaknya menganggap bahwa Audrey akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Alasan mengapa mereka bertindak seperti itu selain asal-usulnya dan posisinya sebagai putri dari suku kegelapan kekaisaran adalah karena dia benar-benar cantik. Akan sulit untuk tidak melihatnya. Pesona Audrey begitu anggun dan surgawi. Penampilannya yang cantik dan anggun bagaikan dewi yang telah lama hidup di tempat yang dalam di surga. Ia membuat orang-orang merasa harus mendongakkan kepala untuk mengaguminya. Ia akan memberi orang-orang tekanan yang telah mencekik para pria berbakat dari berbagai daerah bintang. Jadi, jika Audrey yang anggun, dingin, dan sombong itu menatap mereka lebih dari satu kali dan mengakui mereka, ia akan membuat mereka begitu gembira. Xian mengikuti arah pandangan Cecilia untuk menatap wanita yang dingin dan sombong itu. Ia juga tidak bisa tidak menilai wanita itu, tapi tidak bisa menyalahkan mereka. Wanita itu memiliki eselon yang anggun. Ia benar-benar mengintimidasi dan ia adalah bos di sini. Tentu saja, ia seperti magnet bagi orang lain. Wajar saja jika mereka tunduk padanya. Lalu mengapa kau tidak melakukan itu? Cecilia menatapnya. Xian mengusap hidungnya dan tertawa, aku juga ingin melakukannya. Tapi kau melihat begitu banyak orang di sana. Aku tidak bisa terpengaruh oleh kerumunan itu, kan? Jadi, aku harus fokus pada kultivasiku, yang lebih baik untukku. Mata Cecilia yang cantik tertuju padanya. Dia tahu bahwa Xian berbohong, tetapi dia tidak mencoba menegurnya. Dia hanya tertawa terbahak-bahak. Hei, teman-teman, tenanglah. Aku akan bicara. Pada saat ini, Audrey, dengan perlindungan dari 4 ahli dari suku kegelapan kekaisaran, berjalan ke tengah tempat itu. Matanya yang dingin menyapu kerumunan dan dia berkata, ada 11 prajurit yang baru saja bergabung dengan kita. Mereka berasal dari daerah rawa. Selama 5 tahun terakhir, mereka juga telah memanen. Karena yang lain belum datang, kita masih punya sedikit waktu. Jika kau tidak keberatan, tunjukkan barang-barangmu kepada yang lain dan lihat apakah kau dapat menukarnya dengan sesuatu yang cocok untuk kultivasimu. Kau harus meningkatkan wilayah dan kekuatanmu dengan cepat. Itu bagus. Kami setuju. Kedengarannya bagus. Baik mereka dari tim Audrey maupun tim Wu Feng, mereka mengangguk tanda setuju. Kelompok prajurit ini telah menghabiskan waktu 5 tahun di hutan, jadi mereka juga memperoleh hasil panen. Sama seperti mereka, Sa Zhao, Wu Feng, dan yang lainnya telah berjuang lama di rawa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Mereka kemudian menunjukkan barang-barang mereka dan menukarnya dengan barang-barang yang berguna bagi kekuatan Upanishad dan alam mereka. Itu memang metode yang bagus untuk meningkatkan kompetensi mereka secara keseluruhan. Jadi, tidak ada yang menentang ide ini. 26 ahli dari tim Audrey dan 12 ahli dari tim Mo Fou termasuk Xian sesuai permintaan Audrey berkumpul dan saling menunjukkan hasil panen mereka. Di bawah naungan pohon kuno berdaun lebat dan menjulang tinggi, semua orang berpencar dan berkelompok, memamerkan tumpukan ramuan roh, rumput, batu aneh,
kristal, harta karun, dan bahkan batang kayu dengan fluktuasi energi yang tebal. Audrey, yang berdiri di bawah perlindungan keempat prajurit suku kegelapan kekaisaran, berada di dekat pohon kuno dan memperhatikan semua orang dan bahan-bahan yang mereka miliki. Dia lebih fokus pada pendatang baru di tim Mofou. Orang-orang yang mengikutinya sebelumnya akan melakukan aktivitas perdagangan ini secara berkala. Jadi, dia tahu apa yang mereka miliki. Dia tidak ingin lebih memperhatikan mereka. Xian dan Cecilia melompat dari pohon mereka dan berjalan ke Mofou, Sazao, dan Xian untuk mengamati banyak bahan yang berkilauan. Itu seperti pasar kecil. Semua orang menunjukkan barang-barang di area kecil. Mereka melihat apa yang dimiliki orang lain. Jika mereka tertarik pada sesuatu, mereka akan datang dan bernegosiasi. Mereka bisa bertukar dengan menukar barang atau kristal ilahi. Xian dan Cecilia mendekati mereka. Melihat banyak material langka dan aneh, Xian merasa kagum. Mereka melihat berbagai jenis kristal, kalsedon, rumput yang indah, bunga, simpul bambu dengan aura kayu yang murni, wadah langka, dan banyak lagi. Namun, tidak semua barang ini berasal dari benua kuno ini. Selain itu, ada banyak barang yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka dapat menggunakannya untuk menukar barang yang sesuai dengan wilayah dan kekuatan Upanishad mereka. Sama seperti yang lain, karena dia adalah pencetusnya, dia memiliki banyak material yang dipamerkan di depannya. Ada 3 tanaman dengan bunga seperti mahkota. Dia juga memiliki 3 potong batu giok yang memancarkan energi petir. Batu giok itu memiliki tekstur alami yang halus. Terkadang, mereka bersinar dan melepaskan sinar listrik yang membakar. Mata cerah Sang Ying Yue bergerak di sekitar kelompok ini. Matanya kemudian tertuju pada 3 potong batu giok yang memiliki energi petir. Tubuhnya yang lembut menggigil. Dia tersentak. Tangannya yang seperti batu giok terayun dan mengambil material yang telah dia pamerkan. Sang Ying Yue berjalan ke arah Audrey tanpa ragu sedikit pun. Matanya terpaku pada 3 batu giok di depan Audrey. Rupanya, ketiga batu giok itu sangat membantu dirinya. Selain itu, ada beberapa barang yang dipajang di depan Mofou, Sazao, dan Wu Feng. Sepertinya mereka mendapatkan sesuatu setelah 5 tahun. Di mata semua orang, hanya Xian yang tidak memamerkan apapun. Itu tidak terlihat benar. Kau tidak mendapatkan apapun setelah 5 tahun. Cecilia bertanya kepadanya. Dia terdengar sangat terkejut. Di depan Cecilia, bertumpuk banyak kristal dengan warna yang berbeda. Kristal-kristal itu mengeluarkan suara seperti es yang retak dan angin menderu dengan fluktuasi energi yang jelas. Selain kristal-kristal itu, ada banyak tanaman aneh dengan tentakel yang berkibar tertiup angin. Mereka tampak aneh, memang. Aku menggunakan semuanya, kata Xian acuh tak acuh. Waktu yang dihabiskannya di rawa itu tidak lama. Dia telah menyerap benang jiwa 100 kalpa dan pohon buah belimbing cemerlang. Hari ini, dia hanya memiliki bunga iblis 7 warna dan bunga roh 7 warna di cincinnya. Bunga roh 7 warna digunakan untuk menyatukan api surganya dan bunga iblis 7 warna disiapkan untuk Kaisar Yang Tian. Jadi, memang benar bahwa dia tidak punya apapun untuk ditukar. Berdiri di area ini, dia tampak aneh, memang. Audrey tidak mengatakan bahwa semua orang harus bertukar barang. Dia tidak memaksa mereka, jadi dia tidak mengatakan apapun bahkan ketika Xian tidak memberikan apapun untuk ditukar. Kristal mistis es berangin. Teriakan terkejut datang dari jauh. Itu berasal dari seorang pria Ghostmark dari tim Audrey yang memiliki banyak tato ajaib di wajahnya yang tampak seperti luka-luka yang jahat dan menakutkan. Dia tetap di tempatnya dan meletakkan materialnya ke dalam cincin. Dia muncul di depan Cecilia tak lama kemudian, matanya mengamati kristal-kristal itu. Kristal-kristal itu berwarna putih, kuning cerah, dan ungu. Mereka bisa mendengar retakan es dan angin menderu dari kristal-kristal itu. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan suara retakan dan menderu pada saat yang sama. Xian dan Cecilia berdiri bersebelahan. Mereka berdua melihat pria itu datang, jadi mereka diam-diam memeriksa auranya untuk beberapa saat. Mereka benar-benar terkejut. Pria ini hanya memiliki langit kedua dari alam dewa ethereal, tetapi dia telah mengolah Upanishad kekuatan es dan angin pada saat yang sama. Energi yang berfluktuasi di tubuhnya sangat kuat.
Dia bahkan memiliki angin yang layu di tulang-tulangnya sementara pembuluh darahnya sedingin es. Pria ini tidak lemah dan altar jiwanya murni. Pria yang ganas lainnya, Xian menilai. Benar, itu adalah Windy Ice Mystic Crystals. Kristal mistik ini memiliki dua kekuatan yang berbeda, es dan angin. Mereka saling menyerang dan menciptakan medan magnet alami yang menjaga esensi dari dua kekuatan Upanishad. Cecilia tersenyum menawan. Sulit untuk mendapatkan Windy Ice Mystic Crystals ini. Aku mendapatkannya dari seorang prajurit dewa, yang menghabiskan banyak usahaku. Jenis kristal ini sangat bagus untuk prajurit yang mengolah kekuatan es atau angin Upanishad. Bagaimanapun, ini adalah yang terbaik untuk prajurit yang mengolah kedua kekuatan pada saat yang sama. Misalnya, Yang Mulia. Jari-jarinya yang putih memainkan kristal-kristal itu untuk beberapa saat. Suara es yang retak dan angin menderu semakin keras. Beberapa kristal putih tampak seperti akan meledak. Mata pria itu tampak begitu panas. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya terus terang karena dia tidak ingin menyembunyikan keinginannya atau bertele-tele. Aku Rielo, aku ingin Windy Ice Mystic Crystal itu. Apa yang kau butuhkan? Cebur, cibur, Cecilia mengulurkan tangannya. Arus air yang sempit muncul. Saat dia menggerakkan tangannya, arus itu berubah menjadi berbagai bentuk termasuk jembatan, monster air, dan tirai air. Ini terjadi sesuka hatinya. Sekilas, Rielo tahu Cecilia mengolah kekuatan air Upanishad. Dia tahu apa yang diinginkannya. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, aku tidak punya bahan yang cocok untukmu. Oh, jadi aku minta maaf. Cecilia membuka bibirnya untuk tersenyum, tangannya menutupi Windy Ice Mystic Crystal sambil menggelengkan kepalanya. Anehnya, Rielo tidak tampak kecewa. Mata Rielo tertuju pada Xian, bertanya, apakah dia priamu? Priaku. Cecilia terkejut. Dia terkikik dan menutup mulutnya dengan menarik, oh, tentu. Memangnya kenapa? Xian tercengang. Sambil mengerutkan kening, dia menatap Rielo sambil berpikir apakah tatapan mata pria ini tepat di wajahnya. Tatapan macam apa itu? Namun, apa yang dikatakan Cecilia dan perasaan aneh di matanya telah mengirimkan getaran kepadanya. Aku punya sesuatu yang cocok untuknya. Wajah Rielo serius ketika sebuah cincin hijau tua di jarinya bersinar. Sebuah batu merah tua muncul, yang berbentuk hati dan ukiran khusus berupa jimat penyegel di permukaannya untuk menutupi fluktuasi energi batu itu. Sekilas, itu tidak istimewa. Batu sampah ini, Cecilia menggelengkan kepalanya sambil tertawa, tidak ada yang istimewa, ya. Rielo tidak menatapnya, matanya mengamati Xian saat dia berbicara dengan nada rendah, bagaimana menurutmu? Mata Xian memiliki seberkas cahaya ilahi yang tidak bisa disembunyikannya. Dia menatap batu merah tua berbentuk hati itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan tiba-tiba, Cecilia, ambillah batu ini untukku. Aku setuju, dengan apa yang kamu minta padaku. Cecilia bingung. Bung, matamu tajam sekali. Rielo menilai, karena kau telah mengolah kekuatan bintang Upanishad, Scarlet Flaming Heart ini paling cocok untukmu. Scarlet Flaming Heart berasal dari Scarlet Flaming Star. Itu adalah bintang surya di lautan bintang. Scarlet Flaming Heart ini adalah inti dari bintang surya itu. Petik 2. Ini Windy Ice Mystic Crystal milikmu. Cecilia bingung sejenak sebelum dia bisa bereaksi. Dia berkata dengan tegas, aku akan memberimu Windy Ice Mystic Crystal dan kemudian kau akan memberinya Scarlet Flaming Heart, oke. Scarlet Flaming Heart jauh lebih berharga daripada Windy Ice Mystic Crystal itu. Selain kristal, berikan aku benda-benda itu juga. Rielo menunjuk tanaman-tanaman aneh itu. Cecilia meringis kesakitan sambil mengangguk, ambil saja. Rielo tersenyum dan menyerahkan batu tersegel itu kepada Xian. Ia bertanya, apakah kau butuh bantuan untuk membukanya? Tidak, terima kasih. Aku akan melakukannya sendiri. Xian menerima Scarlet Flaming Heart. Ia memasukkannya ke dalam Fantasy Skyring miliknya dan menoleh untuk mengangguk ke arah Cecilia. Kau ambil saja semuanya. Cecilia membuka tangannya. Windy Ice Mystic Crystals dan tanaman-tanaman beterbangan, jatuh ke arah Rielo. Pria itu kemudian memasukkannya ke dalam cincinnya. Kuharap kalian berdua akan bahagia bersama. Rielo tersenyum dan membelai Fantasy Skyring miliknya dengan puas sebelum pergi. Jelas, ia sedang dalam suasana hati yang baik.
Xian juga menyentuh fantasi Skyring miliknya, wajahnya tersenyum puas. Ia berbicara kepada Cecilia yang sedikit gelisah, aku setuju denganmu. Saat kita sampai di center, jika kau butuh bantuanku, aku tidak akan mengabaikanmu. Apakah Scarlet Flaming Heart itu baik untukmu? Cecilia menjadi tenang saat ia meminta informasi. Saya telah mengolah kekuatan bintang Upanishad. Bagi saya, matahari, bulan, dan bintang adalah objek yang perlu saya pelajari dan pahami. Luasan ethereal saya membutuhkan inti bintang surya, bintang bulan, dan bintang-bintang, tentu saja. Inti adalah hal-hal yang paling saya inginkan, jelas Xian saat ia merasa sangat senang. Alam semesta yang luas ini memiliki banyak bintang surya dan bintang bulan. Dan di antara bintang-bintang surya tersebut, bintang api merah adalah salah satu yang terkenal. Dari buku Sang Chen, Xian mengetahui bahwa hati api merah adalah salah satu pecahan inti bintang api merah. Itu adalah harta karun utama bagi para prajurit yang mengolah kekuatan yang atau kekuatan bintang yang ekstrim. Itu dapat meningkatkan kekuatan dewa para prajurit tersebut. Itu juga dapat memfasilitasi para prajurit yang mengolah kekuatan api Upanishad. Yang lebih penting, itu memberi sinar matahari dan kehangatan pada luasan ethereal para prajurit yang mengolah kekuatan bintang Upanishad. Setelah Xian memahami esensi kekuatan bintang Upanishad dan pohon buah bintang cemerlang, ia telah mencapai langit kedua alam dewa ethereal. Namun, ethereal extend miliknya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ethereal extend merupakan titik kunci untuk menerobos ke incipient God Realm. Ketika Ethereal Extend telah berkembang ke Incipient Extend, merupakan tantangan untuk menerobos ke Incipient God Realm. Xian telah mempelajarinya dan samar-samar menemukan arah baru. Ethereal Extend miliknya yang tampak seperti lautan bintang yang luas, ketika itu dapat memiliki keajaiban luar biasa dari kosmos yang nyata, mungkin ia dapat menjadikannya Incipient Extend saat itu. Scarlet Flaming Heart dari Scarlet Flaming Star merupakan material berharga yang akan meningkatkan Ethereal Extend miliknya. Itu akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuannya dalam menciptakan Incipient Extend di masa depan. Yang lebih penting, itu dapat memberikan kekuatan bintang Upanishad miliknya kekuatan matahari.